Ini adalah kisah tentang kopi. Ya, kopi yang biasa kita jumpai sehari-hari. Mungkin tidak kita sadari bahwa kopi memiliki kisah yang sangat mengesankan. Tapi percayakah Anda, ternyata dari sebuah kopi, kita bisa mendapatkan kisah bagaimana seorang pemimpin seharusnya dan pemimpin seperti apa yang kita harapkan. Satu biji kopi tidak akan menghasilkan secangkir kopi. Untuk bisa dinikmati, biji kopi harus bersatu dengan yang lain. Dengan bersatu, mereka menjadi secangkir kopi nikmat dengan rasa terbaik. Mereka harus menghancurkan ego masing-masing, melebur, bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar, memberikan kenikmatan kepada tiap orang yang meminumnya di tiap pagi dan tiap kesempatan. Tidak hanya bersatu dengan sesamanya, untuk bisa dinikmati sesuai selera, kopi rela menyatu dengan bahan lainnya. Dengan gula, susu, mocha, vanila, atau diberikan krim di atasnya. Tapi apakah itu akan membunuh rasa kopi? Justru disinilah kekuatannya. Meskipun telah dicampur, kopi tidak kehilangan jati dirinya. Kopi tetaplah kopi dengan cita rasa khasnya. Kita tetap bisa merasakan rasa kopi walau telah dicampur, bukan? Semua orang berhak menikmati kopi karena kopi tidak mengenal kelas atau golongan. Mulai dari petani di warung kecil pinggiran desa, rakyat yang berkeluh di warung kopi pinggir jalan, karyawan di kantin-kantin kantor, hingga bos-bos berdasi di kafe-kafe kelas menengah atas, semua meminum secangkir kopi tanpa batasan. Eits, tunggu dulu. Untuk mendapatkan secangkir kopi yang nikmat itu, butuh proses yang panjang. Kita harus menunggu pohon kopi tumbuh dan berbuah hingga masak, kemudian dipanen, dijemur, hingga dikupas buahnya. Tapi penderitaannya tidak sampai di situ. Biji kopi itu harus digoreng terlebih dahulu, lalu digiling hingga halus. Proses penderitaan inilah yang akan menjadikan Jokowi yang berkualitas. Maksud saya kopi yang berkualitas. Nah, cerita kopi tadi mirip dengan cerita lahirnya pemimpin yang berkualitas. Layaknya kopi, pemimpin juga harus melewati proses yang panjang, ditempa dengan kesulitan, namun harus siap menghadapinya dengan gagasan, bukan cacian, apalagi kutukan. Saat itulah kita akhirnya mendapatkan pemimpin yang seperti kopi, berjuang dari bawah dengan dukungan masyarakat, mudah membaur, tidak berjarak dengan siapapun, dan kehadirannya dirasakan oleh rakyat. Proses pembuatan kopi yang panjang tersebut sebanding dengan hasil yang didapat. Tidak ada yang bisa menggantikan nikmatnya secangkir kopi di pagi hari. Secangkir kopi pagi menambah semangat hidup. Kopi menemani manusia menghasilkan karya dan ide yang besar. Anda harus juga yakin bahwa sebuah revolusi juga ditulis sambil ditemani secangkir 2 cangkir kopi. Revolusi mental seharusnya menjadi fondasi peradaban bangsa yang merdeka. Inilah revolusi untuk mengubah rasa percaya diri bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Lepas dari belenggu kelam, lepas dari belenggu penjajahan fisik maupun pikiran yang menganggap masa lalu lebih baik ketimbang hari ini. Sebuah revolusi seharusnya membawa kita bergerak dari masa lalu, bukan diam di atas puing masa lalu. Untuk itulah revolusi mental didirikan di atas fondasi masa depan Indonesia. Tidak perlu berkaca ke luar negeri. Bahan fondasinya sudah ada, tapi masih berserakan di seluruh penjuru negeri. Nah,
Inilah yang harus kita kumpulkan dan kita rangkai untuk menjadi sebuah fondasi masa depan. Sehingga sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia bisa berubah dari bangsa yang suka mengeluh dan pesimis menjadi bangsa yang optimis. Contoh kisah optimis yang sukses ini sebenarnya sudah ada. Namun ini perlu diangkat ke level nasional. Bukan hanya untuk diberi penghargaan, tapi menjadi contoh kebijakan secara nasional. Jika dulu para pendiri bangsa yang berani menatap dunia, bahkan hanya berbekal rakyat yang 95%-nya buta aksara, kenapa hari ini kita tidak berani bermimpi menaklukkan dunia? Menaklukkan dunia berarti kita harus menjadi negara maju. Tapi, untuk menjadi negara maju, kita tidak harus meniru negara luar. Ingat loh, bahwa negara ini juga memiliki banyak puncak-puncak karya anak bangsa yang bisa diangkat ke tingkat nasional. Dari sanalah, kita bangun semangat perubahan berupa revolusi mental. Revolusi alam pikiran yang bersumber dari bangsa sendiri. Banyak yang bicara, negara sering absen dari masalah rakyatnya. Kantor pelayanan administrasi berdiri megah, tapi pelayanannya penuh pungli. Rumah sakit begitu banyak, tapi pelayanannya tebang pilih. Transportasi umum? Tidak usah ditanyakan lagi. Jika di kota besar dengan anggaran yang besar saja negara absen, bagaimana dengan daerah kecil? Bagaimana dengan daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain? Hampir dipastikan kondisinya lebih parah. Padahal semestinya daerah ini menjadi etalase Indonesia di mata negara lain. Namun ada sebuah kisah lokal yang sukses terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah pulau kecil di tengah laut, salah satu batas paling utara Indonesia. Meski terpencil dan terluar, Tarakan mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang baik tanpa banyak dibantu pemerintah pusat. Puskesmas bersertifikat internasional lengkap dengan fasilitasnya. Begitu pula dengan listrik yang mengalir 24 jam. Bahkan warga rela membayar lebih tinggi untuk listrik tersebut. Nah, semangat Tarakan ini harusnya menjadi contoh bagi daerah lain. Dan negara wajib mendukung inspirasi dari Tarakan ini. Sebagai negara yang katanya kaya, kita justru banyak hidup dari impor. Jika yang kita impor adalah barang yang tidak bisa kita sediakan, itu sih wajar. Tapi, kok kita justru mengimpor barang yang sebenarnya bisa kita sediakan sendiri? Bahkan, jumlahnya terus saja meningkat. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Misalkan saja tentang BBM. Masyarakat dibuat tercengang dengan kenaikan BBM. Padahal, Indonesia memiliki tambang bahan bakar yang tersebar di berbagai daerahnya. Begitupun dengan bahan pangan. Kenapa sih kita harus mengimpor barang kebutuhan pokok? Padahal, kita cukup kaya dan mampu menghasilkannya sendiri. Desa Purworejo di daerah Blitar, Jawa Timur berhasil melepaskan ketergantungan bahan bakar, terutama gas. Mereka memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi terbarukan yang bisa menggantikan gas keperluan sehari-hari. Sehingga jika hari ini harga gas LPG naik atau langka, mereka tidak terlalu peduli tuh. Itu tadi cerita tentang ketahanan energi. Ada cerita lain dari Panan Simo, Yogyakarta. Tapi kali ini tentang ketahanan pangan. Anak-anak bangsa kita berhasil menanam berbagai tanaman di atas pasir. Dengan menggunakan teknologi sendiri, mereka memanfaatkan garis pantai menjadi medium tanam yang subur. Di sana, padi, bawang, jagung, tomat, sampai tanaman industri tidak tumbuh di atas tanah, tapi di pasir. Ya, pasir pun memberikan kehidupan. Kurang subur apalagi Indonesia ini. Nah, semangat kemandirian dari daerah-daerah ini perlu kita pelihara dan besarkan. Sementara, ketergantungan perlu kita hilangkan. Kita harus berani mengatakan kita bisa dan bertindak untuk mewujudkan kemandirian tersebut.
Ada alasan mengapa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang pada kenyataannya kita berbeda, etnis, agama, dan suku. Tapi justru itulah yang menjadi panji kekuatan kita. Namun akhir-akhir ini perbedaan kerap dijadikan penyulut masalah. Kita saling mengucilkan, saling jegal, bahkan baku hantam hanya karena perbedaan. Masihkah Bhinneka Tunggal Ika punya tempat di Indonesia? Sebuah sekolah di kota Medan mengingatkan kita kembali tentang keragaman. Di tempat yang dikenal sebagai sekolah pembauran ini, anak-anak dari latar belakang berbeda, baik suku, agama, ataupun ras, menyatu dan belajar bersama. Perbedaan fisik dan keyakinan tidak lagi menjadi masalah. Mereka tersenyum dan saling berpegangan tangan. Tersenyum dan bangga di bawah kibar bendera merah putih. Anak-anak dan sekolah ini adalah inspirasi bagi kita bahwa sebagai bangsa, kita tidaklah berbeda. Di Indonesia, semua ingin menjadi orang kota, semua ingin kaya, semua ingin canggih, akses yang cepat, yang semuanya itu katanya tidak bisa didapat di desa. Anak muda hari ini pun ramai-ramai berangkat ke kota, sehingga para petani dan nelayan hari ini diisi oleh orang-orang tua yang jumlahnya makin surut. Padahal, sebagai negara maritim dan agraris, pusat-pusat ekonomi Indonesia harusnya berada di pundak petani dan nelayan yang tinggal di desa. Tidak selamanya tinggal di desa berarti ketinggalan. Di Kampung Taman Yogyakarta dan Sekolah Alternatif Korea Taibah Salatiga, Jawa Tengah, orang desa pun bisa menggenggam dunia. Para penghuni desa ini sudah melek internet, hingga desanya mendapatkan julukan Kampung Cyber. Dengan fasilitas yang ada di tempatnya, anak-anak tersebut mampu berprestasi tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Uniknya lagi, mereka tidak punya keinginan untuk menjadi orang kota. Mereka masih bercita-cita menjadi petani. Namun, petani yang siap bersaing di tingkat dunia karena kemampuan informasi dan wawasan luas yang dimiliki. Kita kadang lupa bahwa pendiri bangsa kita, Bung Hatta, telah meninggalkan model ekonomi yang pro rakyat bernama koperasi. Daripada harus meributkan tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal, sebenarnya kita sudah punya blueprint ekonomi yang jelas-jelas berpihak kepada rakyat. Sebuah koperasi di daerah Pangalengan, Bandung, berhasil membuktikan bahwa kekuatan ekonomi koperasi mampu mensejahterakan lebih banyak orang. Bahkan sampai puluhan ribu anggota masyarakat. Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS ini mampu bersaing, bahkan mampu membuat industri-industri besar tergantung pada mereka. Tidak dapat dielakkan lagi, ini adalah bukti kekuatan rakyat bisa menandingi kepemilikan modal yang besar yang dimiliki para petinggi industri, bahkan tingkat multinasional. Ya, mereka adalah inspirasi bagi ekonomi yang kuat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam negeri cari kerja susah, di luar negeri cari kerja malah bertaruh nyawa. Dan negara kita sering telat menangani kasus ini. Kalau sudah jatuh korban, baru mulai bertindak. Sementara bukan itu inti permasalahannya. TKI kita butuh dilindungi, itu pasti. Tapi alangkah lebih baik jika kita melindungi mereka dengan persiapan dan pelatihan yang cukup. Sehingga TKI kita memiliki daya tawar yang kuat dan tak lagi rentan. Inspirasi dari hal ini bisa kita temui di sebuah akademi keperawatan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TKI yang diberangkatkan adalah mereka yang sudah terampil dan terlatih, memiliki kemampuan dan profesionalitas yang memang dibutuhkan masyarakat internasional. Pelatihan dan pemberian keterampilan profesional membuat mereka memiliki daya tawar untuk mendapatkan penghargaan atas pekerjaan mereka.
Jika inspirasi Kolaka ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, maka saat itulah pahlawan devisa negara tak perlu lagi pulang bersimbah darah dan air mata. Sepak bola sebagai olahraga yang paling populer hanya mampu menjadikan kita sebagai bangsa penonton. Stadion selalu penuh terisi. Tayangan sepak bola internasional ramai ditonton di sana-sini. Tapi, kok lemari prestasi kita minim diisi? Miris. Namun, harapan mulai dinyalakan. Sekelompok anak muda yang dikumpulkan dengan cara tak biasa, lalu dilatih dengan disiplin dan cara yang inovatif. Tim nasional U19 mampu membuat kita kembali menegakkan kepala. Sekarang memang masih di tingkat regional, tapi siapa tahu kedepannya akan hebat di tingkat internasional. Ini adalah inspirasi bagi kita semua. Bahwa suatu saat nanti kita bukan bangsa penonton, bahwa prestasi negara kita bisa sejajar dengan negara-negara yang biasanya hanya kita tonton saja. Pesan revolusi mental ini disampaikan oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk Indonesia. Apa yang dibutuhkan Indonesia, jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan dukung Jokowi Kala, bersatu padu coblos nomor 2. Apa yang dibutuhkan Indonesia, jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan dukung Jokowi Kala, bersatu padu coblos nomor 2. Badannya kurus, wajah kampungan, namun hatinya tulus. Sinar harapan dengan kerja nyata, kau jawab